Yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan mengatakan leluhurnya itu bodoh dan primitif. Ini adalah tulisan yang ditulis dalam Architect of Deception, Secret History of Freemasonry by Juri Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini Kamis 27 Juni 2024. Apa kabar semuanya? Saya doakan sehat-sehat selalu, bahagia selalu, berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Ada tulisan menarik seperti ini. Ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. Pertama, kaburkan sejarahnya. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya sehingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan mengatakan leluhurnya itu bodoh dan primitif. Ini adalah tulisan yang ditulis dalam Architect of Deception, Secret History of Freemasonry by Juri Lina. Oke, benarkah demikian? Anda setuju? Apakah hal-hal tersebut terjadi di tanah air? Ya, yang hari ini sedang ramai kita bicarakan. Ramai menjadi polemik, termasuk nasab, termasuk orang-orang yang ada di kisaran mereka dari klan keturunan imigran Yaman di tanah air ini. Di antaranya adalah hal ini. Tepat sekali. Yang pertama, kaburkan sejarahnya. Mereka mengaku-ngaku punya sejarah di tanah air ini. Mengklaim sejarah yang bukan sejarahnya. Katanya bendera merah putih, bikinan Habib. Katanya NU didirikan atas perintahnya Habib. Apalagi katanya sejarah Islam di Nusantara masuk karena Habib yang membawa Islam pertama di tanah Nusantara, katanya Habib. Katanya Indonesia milik Habib, milik bangsanya Habib itu. Bukankah ini sebuah upaya untuk mengaburkan sejarah, untuk mengacak-ngacak sejarah? Ya, terjadi di Indonesia. Waspadalah, waspadalah. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya sehingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Ya, ini masih berurutan. Sejarah dihancurkan. Awasi situs-situs makom-makom leluhur kita. Benda-benda purbakalanya, nisan-nisannya jangan sampai hilang, dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengaburkan dan merusak, mengacak-acak sejarah agar susah diteliti. Ini sudah terjadi, banyak terjadi di Indonesia. Makam-makam palsu ditanam di berbagai penjuru tanah air, yang katanya itu adalah makam keturunan Yaman. Tanah kosong dibikin makam, katanya ada ilham, ada sinar. Ini adalah upaya untuk mengaburkan sejarah, untuk mengacak-acak sejarah. Mereka sedang berusaha menanam patok-patok spiritual, seolah-olah di sini dulu ini adalah tempat tinggalnya leluhur Yaman. Daerah ini yang ditanamakan akan dihipnotis, didoktrin bahwa Islam masuk di sini karena leluhur orang Yaman ini. Padahal itu palsu, upaya untuk mengaburkan dan merusak sejarah di tanah air. Waspadalah, waspadalah. Kemudian putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya. Ya, sudah banyak terjadi. Tokoh-tokoh Nusantara diklaim sebagai keturunan imigran Yaman. Pangeran Diponegoro, tokoh keraton, katanya bin Habib,
Di Banyumas sendiri ada ulama Jawa terkenal. Juga berdarah Keraton Yogyakarta. Katanya bin Habib. KRT Sumodiningrat, tokoh Jawa Tulen katanya juga bin Habib. Kuburnya juga di copy paste, dipalsukan. Ini adalah semua upaya-upaya untuk mengkaburkan sejarah, merusak, mengacak-acak sejarah, memotong kita semua dengan leluhur-leluhur kita. Bukan hanya berdampak pada generasi berikutnya yang akan terpengaruh. Seolah ternyata semua tokoh di sini adalah orang-orang keturunan Yaman. Wali Songo katanya juga keturunan Yaman. Keparat yang berdebah mereka itu. Islam di tanah Nusantara yang datang pada abad 14 yang dibawa oleh para Wali Songo. Bukan oleh keturunan imigran Yaman yang datang baru kemarin sore, abad 19. 500 tahun lebih dulu. Peradaban di Nusantara jauh lebih maju daripada peradaban di tanah Yaman sana yang musiknya jadi ketekok geleng. Kayak gitu kok mengaku pembawa peradaban di Nusantara. Keparat, berdebah. Jangan biarkan orang-orang Yahudi Yaman merusak peradaban di Nusantara ini. Kita semua yang harus bangkit. Kita semua yang harus menjaga sejarah leluhur kita. Jangan biarkan penjajah peradaban, orang-orang dari tanah Yaman sana merusak bumi Nusantara ini. Ketone bagus, kelihatannya bagus, ikut merawat NKRI, ikut mengibarkan sang merah putih, ikut teriak NKRI harga mati. Tapi ternyata punya modus, ternyata itu modus. Ternyata punya maksud yang jahat, mengklaim, memotong sejarah-sejarah Nusantara. Iya, baik tapi punya maksud lain. Contoh lain begini, Anda punya tamu itu bertempat tinggal bertahun-tahun di rumah Anda. Kemudian ikut merawat rumah Anda, ikut ngecat rumah Anda, ikut membangun rumah Anda. Tapi lama-kelamaan dia bikin cerita sendiri ngarang bahwa rumah ini dulu itu yang ngasih tanahnya adalah leluhur kakek kami. Ya kebarat kan itu namanya kan ingin merubah sertifikat, ingin menguasai, ingin mengklaim bahwa tanah ini milik leluhurnya dia. Kurang ajar. Kebaikannya ada maksud, ada udang di balik batu namanya. Paham? Ya, jadi jangan terpesona dengan kebaikan yang seolah-olah luar biasa ikut menjaga merawat tanah Nusantara ini. Tapi ternyata di belakangnya punya maksud tersembunyi, ingin mengaburkan, mengacak-acak sejarah, ingin mengklaim bahwa ini seolah-olah milik leluhur mereka. Nusantara adalah milik leluhur Nusantara. Para tamu, para pengungsi di sini dan keturunannya silakan tempat tinggal di sini dengan baik. Sudah diakui sebagai warga negara Indonesia. Tapi jangan macam-macam dengan sejarah peradaban kita semuanya. Dikasih hati, jangan ngerogoh rempelo. Wis dhewe hati aja ngerogoh rempela. Kalau dikasih hati ngerogoh rempela ya jangan tanya. Kita pulangkan aja rame-rame kalau lama-lama dibilangin nggak mau. Memulangkan keturunan imigran Yaman tuh nggak susah. Jumlahnya berapa sih mereka? Paling jumlah paling 100.000 di seluruh Indonesia. Paling. Yang banyak kan itu mukibulnya, jongos-jongosnya yang suka nyiumin tangan dan kakinya itu yang banyak itu. Kalian sadar. Jangan permalukan leluhur-leluhur kalian. Jangan dibuat nangis leluhur-leluhur kita. Karena sejarahnya dipotong oleh keturunan imigran Yaman itu. Ya, ini warning keras nih. Kalau sudah diperingatkan banyak banget begini oleh banyak pihak tokoh-tokoh Nusantara tapi masih ngeyel, jangan salahkan kalau anak-anak Nusantara bangkit dan mengusir kalian. Apa mungkin sekali Belanda menjajah Indonesia 3,5 abad, 350 tahun. Pasca kemerdekaan, Bung Karno terpaksa mengusir keturunan orang-orang Belanda, Noyoni Belanda yang jumlahnya 50.000 orang di tahun 50-an. Karena udah merdeka tapi masih bikin ribut aja. Akhirnya dipulangkan ke tanah asalnya di Belanda sana. Ya, seluruh keturunan Belanda ketika itu. Jangankan ini, keturunan imigran Yaman yang haplogrupnya ternyata orang-orang Yahudi Yaman.
Baru datang ke sini, belum ada 1 abad, kalau dihitung dari 1900-an. Jumlahnya berapa paling? Nggak ada 100.000. Ya, jumlah keturunan imigran Yamani di tanah air kalau mau dihitung paling 100.000. Pulangkan seminggu rampung. Biar hidup di tanah leluhurnya sana. Gak usah ngerung sepitar Nusantara di sini. Kalau susah diperingatkan. Tapi kalau masih mau betah di sini, ya silakan ikuti tata aturan hidup di atas bumi Nusantara ini dan jangan mengganggu, jangan merusak peradaban sejarah di Nusantara. Kalau mengganggu, jangan tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.